Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah komunikasi politik, dan insya Allah ini adalah pertemuan terakhir dan kita akan membahas penelitian komunikasi politik. Sebelumnya, saya harapkan kepada rekan-rekan semua, apabila Anda mengikuti kuliah ini, pastikan Anda untuk tidak hanya menyimak tayangan ini, tetapi juga membaca buku yang sudah saya kirimkan, yakni buku ajar dari penulisnya adalah Dr. Umaymah Fahid, ya. Karena saya hanya menyampaikan poin per poin saja. Oke. Kalau kita akan mulai dari tradisi penelitian komunikasi politik. Tradisi itu hal yang berulang-ulang gitu ya. Nah, ini biasanya kalau penelitian komunikasi politik itu ada tradisi dari retorika, berikutnya ada tradisi propaganda, ada tradisi voting, kemudian tradisi efek media massa, berikutnya ada tradisi press and government, artinya ya bagaimana institusi pers dan pemerintah membangun opini publik gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi ada 5 tradisi di dalam penelitian komunikasi politik yang nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini berbeda dengan tradisi bukan tradisi penelitian, tapi tradisi komunikasi ya. Tradisi komunikasi kita akan melihat ada cybernetika, ada semiotika, ada fenomenologi di sini. Kemudian ada sosiopsikologi, ada retorika, ada sosiokultural, dan ada kritis. Nah, ini mungkin Anda sudah pelajari di teori komunikasi sebelumnya ya. Jadi ada wilayah kajian objektif. Kalau kajian objektif itu di mana penelitiannya menggunakan kuantitatif. Kalau kita sudah tahu tradisi retorika, berarti kita tahu turunan dari teori-teori. Misalnya dari retorika itu teori-teorinya apa gitu. Apakah PR-nya apakah retorika masuk ke objektif atau ke wilayah interpretif. Nah, tapi nanti sedikit nanti ada disinggung, karena tradisi retorika juga masuk ke dalam ranah kajian komunikasi politik. Nah, ada semiotika nih, ada di wilayah interpretif kah atau di wilayah objektif kah, dan fenomenologi. Kalau yang sudah menjorok ke sini gitu ya, ini sudah pasti biasanya interpretif gitu ya. Nah, kalau yang menjorok ke sini, apalagi sosiopsikologi, ini udah pasti ke objektif gitu ya. Itu gampang ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, kita masuk ke retorika, tradisi dari penelitian komunikasi politik. Tradisi analisis retorika dalam wacana komunikasi publik dengan tokoh seperti Aristoteles, Blair, Campbell, dan Whately. Penelitian ini bersifat kualitatif. Jadi kalau misalnya tadi retorika adanya di objektif atau interpretif, otomatis dia interpretif gitu ya. Jadi bersifat kualitatif, historis, dan menguji secara kritis sumber pesan politik seperti motif-motif dan gaya komunikator politik, dan juga mengkaji pesan itu sendiri. Ya. Berikut ya, ada propaganda. Kajian ini memfokuskan pada isu demonstrasi pemerintah atas kekuatan komunikasi politik. Isu demonstrasi itu bukan mendemo pemerintah ya, bagaimana pemerintah menampilkan gitu ya, menampilkan kekuatan komunikasi politik dalam membentuk opini publik, sekaligus menggambarkan proses komunikasi dan definisi kerangka kerja bagi pengembangan komunikasi politik selanjutnya. Tokoh lainnya di sini ada Jackson, Beck and Krauss, ada Nemo sendiri, ada Sanders and Kate. Berikutnya ada voting. Tradisi ini melakukan kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini contohnya seperti riset survei yang menggunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu in-depth interview dan observation. Observation with participation. Kemudian ada content analysis with biographies and panel studies with focus interviews. Nah, ini tokoh yang di sini ada Lazarfeld gitu ya. Dia mempublikasikan buku The People's Choice of Voting Study, dan fokus penelitian pada survey research method in term of triangulation of measurement, data gathering, and analysis. Nah, ini selanjutnya muncul kajian komunikasi politik dengan tokoh Campbell, Gurin and Miller, Survey Research Center of Michigan University yang memperkuat tradisi voting ini. Berikutnya ada mass media effect. Ya.
atau pengaruh mass media, pengaruh media massa. Nah, ini tradisi yang dikembangkan oleh Lazarsfeld yang tertantang meneliti model powerful komunikasi massa dan pengembangan beberapa konsep dalam komunikasi politik seperti opinion leadership and two-step flow of communications. Clapper dan kawan-kawan mengkaji efek minimal dalam komunikasi politik, khususnya limited effect on people's political behavior and selective exposure. Gitu ya. Berikutnya ada perceptions dan persuasi serta situasi ulangan proses komunikasi massa dilakukan untuk membentuk kekuatan atau kepastian dari perubahan. Tradisi ini dilanjutkan oleh Hovland dan kawan-kawan yang memfokuskan pada tema perubahan sikap khalayak dalam politik. Nah, jadi dia fokus pada efeknya. Kalau efeknya itu berarti lihat kepada khalayaknya seperti apa gitu ya. Berikutnya press and government, hubungannya dengan opini publik. Tokoh utama tradisi ini adalah Lippmann dengan buku yang sangat populer yaitu Public Opinion yang menguji fungsi agenda setting dari komunikasi dan media massa. Gitu ya. Kalau agenda setting kan ada agenda kebijakan, ada agenda agenda yang lain-lain ya. Oke, lupa saya. Nah, asumsi tradisi ini adalah percaya pada kemungkinan tidak selalu suksesnya komunikator dalam menyampaikan pesan politik mengenai apa yang mereka pikirkan, namun mungkin berhasil menyampaikan topik tertentu. Kalau topik tertentu dari apa yang mereka pikirkan mungkin bisa tersampaikan. Berikutnya penelitian komunikasi politik ya, dapat difokuskan pada objek atau subjek kajian terhadap. Yang pertama ada komunikasi, pesan, media, saluran, halayak, efek, pengaruh, feedback. Nah, ini Laswell ya, kalau kita pahami ini model Laswell. Jadi kita akan bertumpu pada komunikasinya, apakah itu pesannya, apakah itu medianya. Komunikasi maksudnya ini komunikator. Ini komunikator, pesan, media, halayak, efek, pengaruh atau feedback gitu ya. Nah, riset atau penelitian dimaksudkan sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan baru yang lebih terstruktur, terorganisasi, sistematis dengan tingkat validitas yang lebih tinggi. Artinya penelitian atau riset dibutuhkan bagi pengembangan ilmu. Berikutnya, peran penelitian politik yang pertama ada verifikasi dan falsifikasi. Jadi kalau misalnya kita verifikasi nih, Pak Jokowi pernah ngomong itu I don't know. Lupa saya apa Pak Jokowi atau timnya yang mengatakan bahwa perekonomian kita akan meroket naik ke 7% gitu ya. Nah, itu kita verifikasi tuh apakah betul atau itu gitu ya. Artinya apakah betul beliau mengatakan demikian gitu, itu verifikasi pertama. Berikutnya kalau falsifikasi kita lihat kecenderungan apakah itu ternyata realitasnya ternyata terjadi atau tidak gitu, falsifikasi itu. Nah, kemudian ada fungsi menerangkan dan meramalkan. Jadi kita jabarkan apa saja apabila misalnya tidak sesuai dengan realitasnya. Berarti ternyata karena A, B, C, D, E, jadi kita terangkan dan ramalkan. Kemudian teramalkan bahwa prediksi ini masih mampu naik atau akan justru turun terus gitu ya. Berikutnya menerangkan dan memahami. Jadi kita mampu memahami permasalahan-permasalahan dari hal itu gitu ya. Atau kalau misalnya memahami di sini saya kasih gambaran misalkan kita memahami lambang dari suatu partai atau lambang-lambang yang diidentikan kepada negara gitu ya. Nah, permasalahan lambang ini menjadi banyak hal masalah. Jadi salah satu kasusnya kemarin kalau misalnya kita lihat ada foto, padahal itu bukan ditentukan sebagai lambang gitu ya. Foto orang ya tokoh politik ya lagi baca buku gitu ya, lagi baca buku kemudian menjadi masalah gitu ya. Ini kalau kita memahami itu sebagai A akan menjadi biasa, tapi memahami sebagai B akan menjadi masalah sebenarnya. Nah, berikutnya menerangkan dan mengkritisi, sehingga kalau kita pahami dari hal-hal yang tersebut tadi saya sampaikan contoh-contohnya gitu ya, kita akan mengkritisi terus-menerus apa yang dilakukan para tokoh politik ataupun kegiatan-kegiatan politik lainnya. Oke, baik. Kita lanjut ke metode penelitian komunikasi politik. Topik-topik penelitian komunikasi politik yaitu ada komunikator, tadi ya saya bilang. Jadi ada komunikator,
pesan, media massa, halayak, efek, sikap, perilaku, opini publik, marketing politik, budaya politik, dan lain-lain. Sementara isu-isu utamanya adalah ada framing, ada priming, ada behavior, ada policy, ada news source, ada campaigns, ada intermedia setting, dan agenda media, gitu ya. Kemudian kalau metode-metodenya itu ada pooling, ada quick count, ada analisis isi, ada field research, ada framing, ada survey, ada discourse, ada focus group discussion, dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini metode-metode yang sering digunakan. Analisis isi juga masuk, gitu ya. Dan nanti kalau kita ngomongin analisis isi bisa kuantitatif, bisa kualitatif, dan kalau kualitatif itu bisa terdiri lagi dari ada analisis semiotics, ada analisis wacana biasa yang umum, gitu ya. Ada critical discourse analysis, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Baik, saya tidak banyak menjelaskan terkait ini. Nanti kalau ada pertanyaan di grup atau di komentar, silakan, gitu ya. Mohon dibaca bukunya. Sumbernya apa? Ini dia. Baik, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Sampai jumpa nanti di semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.